Ini, sama sekali. Tidak, bukan masalah. Penjaga toko itu hampir menangis. Alasan Luyo menginginkan 2 kamar sederhana. Meskipun Xiao Yuan Er masih muda dan belum berpengalaman, usianya sudah 28 tahun dan bukan anak-anak lagi. Lagi pula, ada perbedaan antara pria dan wanita. Luyo perlahan naik ke atas. Yuan Er kecil mengikuti dengan gembira di belakang. Ketika melewati pria yang memegang pedang, Luyo melirik kedua pedang di tangannya. Pedang pria dan wanita? Pria itu sedikit terkejut dan bingung. Penglihatanmu cukup bagus. Sepasang pedang pria dan wanita, satu panjang dan satu pendek, dihiasi motif naga dan phoenix, di puncak peringkat bumi, nyaris tak bisa dianggap sebagai senjata peringkat kuasi surga. Luyo mengelus jenggotnya. Sekarang setelah kau tahu tentang pedang ini, kau harus berhati-hati dengan kata-kata dan tindakanmu. Dalam keadaan normal, aku pasti akan menggunakan pedang ini untuk memberi pelajaran kepada siapapun yang menghinanya. Ia memasang wajah tegas, waspada terhadap Xiao Yuan Er, lalu menggelengkan kepala, berkata, pedang ini telah membunuh banyak musuh dan setelah puluhan tahun ditempa, pedang ini telah mencapai tingkat surga, bukan tingkat bumi yang kau sebutkan. Luyo mengelus jenggotnya dan tidak membantah. Lelaki itu melanjutkan, menurut pendapatku, tidak ada senjata di dunia ini yang lebih tajam daripada pedang pria dan wanita. Pada saat ini, Xiao Yuan Er di sampingnya bertanya dengan rasa ingin tahu, kau sendiri yang menghunus 2 pedang? Lelaki itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menggunakan pedang panjang, kakak saya menggunakan pedang pendek ini. Baiklah, kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Bagaimana mungkin orang neurotik seperti itu bisa sampai ke ranah pengadilan ilahi? Luyo mengelus jenggotnya sambil mengeluh dalam hatinya. Di permukaan, dia masih tenang dan emosinya tidak terlihat. Apakah pedang ini tajam? Luyo bertanya dengan ragu. Pria itu tidak berbicara. Sebaliknya, dia mencabut salah satu belati, dan saat pedang itu terhunus, cahaya dingin terpantul di sana. Dia memegang pedang itu secara horizontal, memegangnya dengan tangan kanan, mencabut selai rambut dengan tangan kiri, dan meniupnya dengan lembut. Helaian rambutnya perlahan-lahan rontok, dipotong menjadi 2 oleh belati, meniup rambut dan mematahkannya. Ini hanya ketajaman fisik murni. Sungguh menakjubkan. Lelaki itu menunjukkan ekspresi bangga dan berkata, tak tertandingi di dunia. Apakah Anda masih punya pertanyaan, Tuan Tua? Luyo tiba-tiba teringat pedang Unname miliknya. Mengapa tidak mencobanya? Tidak banyak kesempatan untuk menguji senjata bermutu surgawi. Jika tergores, berarti Wei Ming benar-benar barang rongsokan dan tidak sayang untuk dibuang. Memikirkan hal ini, Luyo perlahan mengangkat tangannya. Ada pedang tanpa nama yang indah dan halus di tangannya. Luyo juga tidak mengatakan apapun. Tepat saat dia hendak mengayunkan pedang Wei Ming, lelaki itu segera menghentikannya dan berkata, Pak Tua, Anda tidak bisa melakukan itu. Saya pikir pedangmu bagus. Saya akan merasa tidak enak jika menghancurkan pedangmu, kata pria itu. Tidak masalah. Luzo melambaikan tangan pada Wei Ming, tebas ke arah belati. Bang! Terdengar suara renyah dan percikan api beterbangan. Luyo menatap pedang tanpa nama di tangannya. Pedang itu tidak rusak, juga tidak ada goresan. Melihat keris di antara pedang laki-laki dan perempuan, itu juga masih utuh. Luyo curiga, artinya, Wu Ming setidaknya setara dengan pedang pria dan wanita. Pertanyaannya, mengapa pedang itu bahkan tidak bisa menggores besi tua selama tes terakhir di ruang rahasia? Wu Ming bisa berubah menjadi beberapa bentuk senjata. Apakah dia lebih cocok sebagai perisai? Lelaki itu menatap pedang tanpa nama dengan heran. Dia berseru kagum, apakah benar-benar ada senjata di dunia ini yang dapat menangkis pedang pria dan wanita? Yuan Er kecil bergumam. Itu karena kamu tidak terbiasa melihat sesuatu. Kakekku bisa menghancurkan benda rusakmu ini dengan tangan kosong. Percaya? Entah mengapa, Luyo teringat sebuah adegan yang pernah dilihatnya di kehidupan sebelumnya. Sebuah video 2 gadis yang memamerkan saudara laki-laki mereka satu sama lain, bersaing untuk melihat saudara laki-laki siapa yang bisa makan kotoran paling banyak. Xiao Yuan Er memiliki sikap seperti ini.
Lu Yo memarahi Xiao Yuan jangan terlalu banyak bicara. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju ruangan nomor 1 di sisi lain. Melihat punggung lelaki tua itu, pria itu berkata dengan tenang, "Junior Zuo Ping, saya berharap dapat bertemu Anda lagi, Tuan tua." Kedengarannya aneh. Lu Yo mengabaikannya dan memasuki ruangan. Zuo Ping juga pergi ke kamarnya sambil memegang pedang pria dan wanita. Tepat saat dia meletakkan pedang pria dan wanita, suara retakan tajam mencapai telinganya. Zuo Ping menjadi curiga dan mengeluarkan pedang pendeknya untuk melihatnya. Pisau itu terbelah rapi dari tengahnya. Tepatnya seperti sepotong tahu yang dipotong dengan pisau. Bagaimana ini mungkin? Saya terkejut dan patah hati di saat yang sama. Dia menganggap senjata ini sebagai hidupnya. Sekarang pedang ini hancur? Apakah itu orang tua? Selama pedang masih hidup, manusia tetap hidup. Jika pedang mati, manusia pun mati. Zuo Ping berdiri dengan marah, mengambil pedang panjang yang tidak rusak, membuka pintu, dan berjalan keluar dengan agresif. Sudah dekat, seorang pria berjubah hijau menghalangi jalan. Lelaki berjubah hijau itu menyilangkan tangannya, tersenyum, dan auranya normal, tanpa keanehan apapun. "Silakan beri jalan." Zuo Ping mengerutkan kening. Pria berjubah hijau itu terus tersenyum dan berkata, "Maaf." "Minggir?" Baru saja selesai mengucapkan dua kata ini, pria berjubah hijau itu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. "Cabut pedang panjang di punggungmu." Berayun bagai kilat, wus, terhunus, kembali ke sarungnya. Rangkaian gerakannya halus dan selesai dalam sekejap mata, seolah-olah telah diulang ribuan kali. Lelaki berjubah hijau jelek itu berjalan menuju ruangan nomor 1 tanpa melihatnya. Zuo Ping memegang pedang panjang itu, matanya terbuka lebar, seolah membatu. Setelah beberapa saat, pedang itu patah dan jatuh ke tanah. Selepuk, Zuo Ping juga terjatuh, darah mengucur dari lehernya. Di dalam ruangan, pendekar berjubah hijau duduk di meja dengan wajah tanpa ekspresi. Dia tersenyum pada dirinya sendiri dan berkata, "Guru, di mana Anda?" Pendekar berjubah hijau itu menyingkirkan senyumnya. Pada saat itulah sesosok makhluk melayang di luar jendela. Pendekar pedang berjubah hijau itu tidak melihat ke arah jendela dan bertanya dengan tenang, "Ada apa?" "Pemimpin memerintahkan saya untuk memberitahu senior bahwa Chen Wenjie, seorang fanatik pedang, telah tiba di Runan 2 hari yang lalu. Mohon perhatikan para Master Jiming Dao dan Zengi Dao." Pendekar pedang berjubah hijau itu melirik bayangan hitam itu dan berkata dengan sopan, "Terima kasih. Ada satu hal lagi. Kemungkinan besar senior Ji dari Pavilion Langit Iblis sudah tiba di Runan. Pemimpin ingin tahu apa yang sedang direncanakan senior." Suara bayangan itu terdengar ragu-ragu, dan ia tampak kurang percaya diri. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Suara pendekar berjubah hijau itu perlahan merendah. Bayangan gelap itu secara naluriah mengambil langkah mundur. Pendekar berjubah hijau itu tersenyum lagi. Ia mengambil ketel di atas meja, menuangkan segelas air, dan berkata perlahan, "Jangan takut, sahabatku. Di luar sedang berangin. Kalau kau tidak ada kegiatan lain, masuklah dan minum air. Ini, aku masih harus melapor. Selamat tinggal." Bayangan hitam itu berkelebat dan menghilang dalam malam. Pendekar berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pagi berikutnya, begitu Lu Yo membuka matanya, dia mendengar suara berisik datang dari luar. "Tok-tok." Seseorang mengetuk pintu. Lu Yo pun duduk. "Tuan, Tuan tua?" Itu suara penjaga toko. Lu Yo bangun dari tempat tidur dan membuka pintu dengan curiga. Yang terlihat adalah pemilik toko dan beberapa perwira dan prajurit. Wajah pemilik toko itu dipenuhi keringat, dan dia bahkan tidak menunggu Menir mengatakan apapun. Pejabat terkemuka itu mengepalkan tinjunya dan bertanya, "Maaf, Tuan tua, apakah Anda melihat pembunuh yang membunuh Zuo Ping?" Lu Yo tampak bingung. Zuo Ping sudah meninggal? Dia menoleh dan melihat ke arah tempat tinggal Zuo Ping. Di pintu, 2 tentara sedang bersihkan noda darah di tanah. Di sebelahnya berserakan pedang-pedang patah. 2 petugas lainnya mencari di ruangan itu,
Tetapi sayangnya ruangan itu kosong dan mereka tidak menemukan apapun. Bagaimanapun, Zuoping adalah seorang kultivator kuat di alam pengadilan ilahi. Mampu mati begitu tenang dan tanpa perlawanan. Lawannya kemungkinan besar adalah seorang ahli di alam kesengsaraan roh primordial. Lu Yo menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak melihatnya. Pejabat itu menghela napas dan berkata, Zuoping adalah seorang ahli pedang. Siapapun yang bisa membunuhnya pasti juga seorang ahli. Wajar jika kau tidak bisa melihatnya. Lu Yo bertanya, apakah Zuoping punya dendam terhadap seseorang? Pejabat itu mengerutkan kening. Dia mengamati Lu Yo sekali lagi, dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu berkata dengan nada tidak ramah, jangan bertanya hal-hal yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Meskipun kematian Zuoping tidak ada hubungannya dengan Lu Zhou, namun pembunuhnya adalah seorang master. Jika Runan adalah jebakan besar, maka akan sulit untuk lolos tanpa cedera. Aku bertanya padamu, dan kau hanya perlu menjawab. Lu Yo mengeluarkan token kerajaan. Pejabat terkemuka itu membuka matanya dan hendak marah, tetapi ketika dia melihat tanda itu, dia langsung menjadi putus asa. Pola naga eksklusif? Seseorang dari keluarga kerajaan? Dia menggigil seluruh tubuhnya, jatuh berlutut, dan berkata dengan tidak jelas, Tuan. Penjaga toko itu juga bingung. Prajurit lainnya berlutut tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ketika dia melihat tanda itu, wajahnya membeku dan dia merasa tidak nyaman seolah-olah dia telah memakan satu pon lalat. Ikutilah petugas itu dan berlututlah dengan patuh. Pada saat inilah Xiao Yuan Er keluar sambil menguap dan menggosok matanya dengan tangan kecilnya. Melihat orang-orang berlutut di depan pintu Lu Zhou, dia berkata, Kakek, apakah kamu ingin memukul mereka? Si penjaga toko langsung roboh dan duduk. Lu Yo melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia tidak menyela, dan bertanya, siapa identitas Zuoping? Pria ini ahli pedang. Dia membunuh saudara-saudaranya sendiri untuk mendapatkan pedang pria dan wanita. Keahliannya begitu mendalam sehingga pemerintah pun kesulitan menghadapinya. Lalu kenapa dia ada di Runan? Ini, aku juga tidak tahu. Para perwira dan prajurit di depan saya ini hanyalah sosok-sosok kecil. Hanya ada sedikit kasus di mana seseorang dapat berhubungan dengan praktisi di alam pengadilan ilahi. Wajar jika kita tidak mengetahui hal-hal ini. Yuan Er kecil berlari mendekat untuk melihat ke suatu titik, lalu berlari kembali, seolah-olah telah menemukan sesuatu yang luar biasa, dan berkata, dia terbunuh oleh pedang. Dari sini, ke sini, ya, lebih baik mengayunkan pedang secara terbuka di depannya. Yuan Er kecil memberi isyarat beberapa kali dengan tubuhnya. Lu Yo mengangguk. Dia pasti seorang pendekar pedang dengan senjata bermutu surgawi. Dalam ingatannya, ada banyak orang yang memenuhi kondisi ini. Chen Wenjie yang fanatik pedang. Jiang Aijian adalah seorang pendekar pedang yang jenius. Luozong Luo Changqing, atau mungkin murid jahat Yu Shengrong? Sementara Lu Yo sedang berpikir. Terdengar suara di luar. Lu Yo dan para perwira serta prajurit yang berlutut tampak bingung. Mereka semua melihat keluar toko. Yuan Er, pergi dan lihatlah. Xiao Yuan Er melompat turun dari gedung dan keluar. Kembali segera. Kereta terbang itu kereta terbang Kuil Dakong, kata Xiao Yuan Er sambil menunjuk keluar. Kuil Dakong? Lu Yo sedikit bingung dan berbalik untuk turun ke bawah. Yuan Er kecil mengikutinya dari dekat. Kelompok orang yang tersisa berlutut dan saling memandang. Tidak tahu apakah mereka harus bangun. Keluarlah, Lu Yo mendongak. Kereta terbang besar itu telah terbang ke tepi kota Runan. Tetapi para pendeta botak yang terbang di udara di sekitarnya masih dapat terlihat samar-samar. Dilihat dari simbol pada kereta terbang tersebut, ini memang kereta terbang milik Kuil Dakong. Ayo pergi. Lu Yo menurunkan pandangannya. Oh? Keduanya berjalan ke arah utara Runan. Baru saja meninggalkan kota Runan. Xiao Yuan Er berbisik, Tuan, seseorang sedang mengikuti kita. Lu Yo tetap tenang dan hanya mengangguk. Itulah sebabnya dia selalu membawa Xiao Yuan Er bersamanya. Xiao Yuan Er telah mengolah Tai King Jade Sleep dan kemampuan persepsinya jauh melampaui praktisi setingkatnya. Terlebih lagi,
Ia dikenal karena kepintaran dan keunikannya, sehingga meskipun menghadapi lawan yang kuat, ia tetap dapat melindungi diri dengan mengandalkan kelincahan Taiking Jade Sleep. Lu Yo tidak perlu mencurahkan energinya untuk melindunginya. Lu Yo awalnya menunggang kuda menuju altar. Tapi sekarang ada yang mengikutiku. Aku harus mengatasinya terlebih dulu. Tuan tua, silakan tinggal. Si penguntit akhirnya kehilangan kesabarannya dan berbicara lebih dulu. Lu Yo dan Xiao Yuan perlahan berbalik. Yang terlihat adalah seorang pria muda yang tampaknya berusia kurang dari 30 tahun. Ada apa? Saya ingin membeli sesuatu dari orang tua itu. Yuan kecil berkata dengan marah, tidak ada penjualan. Keluar dari sini. Pemuda itu mengabaikan Xiao Yuan dan matanya tertuju pada Lu Yo. Pedang pendek milik lelaki tua itu bisa menghancurkan pedang pria maupun wanita. Pedang itu bagus. Aku bersedia membayar mahal untuk membelinya, kata pemuda itu. Lu Yo berkata dengan tenang, apakah kamu di sini kemarin? Pemuda itu mengangguk. Memang, seharusnya aku membicarakan hal ini dengan pria tua itu kemarin. Namun, ada tuan yang hadir, jadi aku terpaksa menghindarinya. Lu Yo mengangguk dan berkata, apakah kamu suka pedang? Saya menganggap pedang sebagai hidup saya dan mencintainya sepenuh hati. Pemuda itu berkata perlahan,